Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk mie yang kita gunakan di sini saya menggunakan mie bulat ya. Ini kita bisa beli murah banget, satu kepingnya cuma Rp800. Jadi kita beli satu bungkusnya itu hanya 16.000, isinya 20 keping. Jadi ini bentuknya seperti kayak mie goreng ya teman-teman, tapi ini tanpa bumbu. Kemudian ini kita rebus dulu, boleh kita tutup. Nah, kita biarkan sampai mie-nya mengembang. Nah, seperti ini. Kemudian boleh kita aduk dulu. Nah, kalau dia udah terpisah kayak gini udah cukup ya teman-teman. Jadi jangan sampai terlalu mengembang, nanti dia teksturnya tuh jadi lembek. Nah, kita biarkan seperti ini, kita angkat, kemudian kita tiriskan. Jadi nanti tekstur mie-nya cantik banget. Sekarang kita akan membuat bumbu halusnya. Saya menggunakan sekitar 8 siung bawang putih, kemudian 7 siung bawang merah, serta 1 sendok teh lada bula, dan juga ini 1 sendok teh ketumbar. Nah, tidak lupa agar nanti aroma bumbunya itu harum dan dia itu rasanya gurih ya, saya tambahkan kaldu ayam. Saya gunakan Masako karena Masako ini yang ayamnya itu aromanya harum ya. Kita tambahkan sekitar setengah bungkus. Nah, ini salah satu resep rahasia saya, yaitu saya tambahkan udang. Ini sebanyak 6 ekor udang yang udah kita buang kulitnya, jadi kita ambil isinya sebagai bumbu. Dan yang terakhir kemiri. Oke, semua bumbu ini akan kita ulek atau kita tumbuk ya teman-teman. Nah, jika udah seperti ini udah cukup, jadi nggak perlu halus-halus banget, jadi biarkan masih agak sedikit kasar ya. Sekarang kita akan menyiapkan toppingnya. Nah, untuk sayuran yang pertama saya menggunakan sawi hijau atau sawi manis. Ini wajib ada ya. Jadi kalau misalnya mamang-mamang biasa jualan mie Jawa itu, topping pertamanya ini sawi hijau. Kemudian tidak lupa kita juga menggunakan kol. Untuk takaran banyaknya sesuai selera ya. Kalau misalnya sedang sama sayur berarti boleh dibanyakin. Dan yang ketiga di sini saya menggunakan wortel. Nah, ini opsional, tapi kalau kita tambah wortel jadi nanti tampilannya makin cantik dan rasanya juga semakin enak. Kita ambil sekitar setengah sampai 1 buah wortel, kita potong-potong memanjang seperti korek api agar nanti lebih terlihat saat kita masak. Nah, ini saya juga menggunakan daun bawang. Nah, untuk potongan daun bawang juga sama ya, kita memotongnya agak besar seperti ini. Oke, untuk topping sayurannya udah selesai. Sekarang kita akan ke topping berikutnya. Nah, agar makin enak karena kita tidak menggunakan daging atau ayam, saya menggunakan bakso. Ini bakso sapi, saya beli satu bungkusnya seharga 15.000. Dapatnya lumayan banyak, ada sekitar 15 sampai 20 bulatan. Kita bagi 3 aja untuk baksonya. Kemudian di sini saya juga menggunakan cabai hijau besar. Nah, ini opsional juga. Ini hanya sebagai hiasan, juga sebagai cita rasa sedikit pedas. Kita potong serong memanjang. Nah, bagi yang senang pedas kita bisa tambahkan nanti cabai rawit. Nah, ini kita gunakan 8 sampai 10 cabai rawit, tapi kalau misalnya nggak mau pedas berarti nggak perlu dipakai ya. Oke, ini untuk semua toppingnya udah selesai. Sekarang kita akan lanjut memasak. Nah, ini kita masukkan minyak goreng ya. Di sini saya menggunakannya agak lebih banyak karena nanti bumbunya juga agak banyak ya. Jadi kita sesuaikan untuk takaran dengan bumbunya. Nah, ini minyaknya kita biarkan dulu sampai panas. Kalau udah panas seperti ini barulah kita masukkan tadi. Nah, lumayan banyak ya teman-teman, dapat 1 sendok besar bumbu uleknya. Nah, ini kita boleh pisahin dulu. Jadi ini nanti rasa bumbunya enak banget karena tadi kita menambahkan daging udang, jadi rasanya dijamin bakalan gurih. Apalagi tadi sudah kita campur dengan kaldu ayam. Nah, ini kita tumis sebentar sampai aromanya harum. Nah, dan juga dia mulai kering ya bumbunya. Oke, kemudian kita kesampingkan. Nah, di sini saya akan menambahkan telur ayam. Jadi kita simpan di samping ya untuk telurnya. Saya menggunakan 2 butir. Jadi nggak langsung kita gabung dengan bumbu halusnya. Kemudian kita masak dulu sambil kita kocok telurnya. Nah, jika misalnya dia udah mulai berbentuk telurnya, nah udah mulai matang, barulah setelah itu boleh kita gabungkan dengan bumbu halusnya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi nanti tekstur telurnya akan tetap terlihat. Nah, kita masak sampai kering dan matang. Kemudian setelah itu kita tambahkan air putih. Ini saya menambahkan kurang lebih sebanyak 250 sampai 300 ml ya. Nah, ini kita masak dulu. Jadi nanti aromanya harum dan juga bumbu dari udangnya tadi lebih meresap ke kuahnya. Kemudian di sini saya tambahkan kaldu sapi. Ini saya gunakan Masako ya. Kita gunakan setengah sendok makan. Kemudian di sini saya menambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Nah, ini karena memang mie goreng Jawa itu dia dominan manis ya. Nah, tidak lupa saya tambahkan, ini opsional. Ini saus sambal, saya tambahkan kurang lebih sebanyak 3 sendok makan.
Jadi nanti dijamin ini kuahnya enak banget. Kemudian ini salah satu bumbu rahasianya itu saus tiram. Jadi kalau misalnya mau makanan itu enak, teman-teman bisa menambahkan saus tiram, jadi nuansa seafoodnya lebih berasa. Saya tambahkan sebanyak 2 sendok makan ya. Kemudian ini kita aduk, kita masak dulu, pastikan semua bumbu atau sausnya itu larut dan tercampur rata. Nah, tapi sebelum kita memasukkan bahan lainnya, kita akan rasa dulu ya teman-teman. Nah, ini saya rasa. Ini udah enak ya, tapi nanti kalau misalnya masih ada kurang bumbu, kita akan tambahkan di belakangan. Nah, ini kemudian kita masukkan dulu cabai hijau besar dan juga baksonya. Jadi cabai hijau besar ini lebih awal kita masukkan karena dia aromanya itu ya, kalau dia nggak matang dia bau langu gitu. Kemudian baksonya juga kita masak dulu sampai dia mengembang. Jadi nanti baksonya ini ketika kita masak dia akan lebih besar ya teman-teman. Nah, ini aromanya Masya Allah udah harum sekali. Nah, kita biarkan dulu, kemudian saya rasa. Nah, ini udah pas. Kemudian saya masukkan dulu tadi wortel. Jadi sayur yang pertama kita masukkan adalah sayur yang teksturnya keras. Jadi dia nanti kita masak dulu sampai agak lembut ya teman-teman. Nah, ini tadi wortelnya saya tambah juga. Jadi saya menggunakan sebanyak 1 buah wortel ukuran besar. Nah, kemudian kita aduk, kita masak dulu sampai mendidih dan tekstur dari wortelnya agak mulai lembut. Nah, ini kita tambahkan lagi sedikit kaldu ayam agar rasanya tuh benar-benar pas. Jadi kalau kaldu ayam itu dia lebih gurih ya. Ini udah pas banget rasanya. Barulah kita masukkan tadi mie yang udah kita rebus. Nah, ini mie-nya boleh kita lepas-lepasin dulu ya, karena kalau dia udah dingin tuh dia mulai menyatu, apalagi kalau dia kering. Nah, langsung aja kita aduk. Jadi kuahnya itu nanti dia meresap ke mie. Jadi ini mie-nya enak banget teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini barulah kita masukkan tadi aneka sayuran, mulai dari sawi hijau, kemudian kol dan juga potongan daun bawangnya. Jadi ini kita masukkan paling belakangan karena sayur mayur ini lebih cepat matang ya teman-teman. Dan kita nanti menumis atau memasak sayur ini juga nggak sampai lembek-lembek banget. Jadi kita biarkan dia masih agak segar. Jadi nanti hasil dari mie yang kita masak ini dia lebih terlihat cantik. Kemudian rasanya juga sangat fresh. Nah, ini boleh kita aduk, kita ratakan. Dijamin mie goreng Jawa ini teman-teman walaupun udah dingin dia tetap enak karena kita menggunakan berbagai bumbu yang memang cita rasanya sangat lezat dan mudah kita dapatkan di toko-toko. Oke, ini udah matang, kita matikan api kompornya. Nah, sekarang kita akan coba rasa. Jadi apakah rasanya enak atau rasanya biasa aja. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, warnanya itu cantik banget. Nah, ini dan aromanya sangat harum. Sekarang saya akan coba makannya ya. Bismillah. Masya Allah ini enak banget. Jadi ini nggak kalah dengan mamang-mamang yang biasa jualan. Teman-teman wajib coba mie goreng Jawa ini walaupun udah dingin tetap enak untuk kita makan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum.